bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan AS Channel. Pada video kali ini saya ingin membahas video saya sebelumnya yang mengenai manage user hotspot part 4 yang sistem FUP. Nah, di sistem FUP ini yang sudah saya buat, ternyata scriptnya itu terdapat kesalahan, di mana di sini saya membuat script dengan variabel yang salah, sehingga walaupun si user belum tercapai kuotanya lalu tiba-tiba logout, otomatis dia langsung diarahkan ke FUP1, padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, di sini terdapat komentar dari salah seorang yang namanya Aditya Attack yang menginformasikan bahwa pada saat dia melakukan set 600 MB, lalu si klien tersebut baru mencapai 30 MB, lalu logout, tiba-tiba langsung diarahkan ke FUP1. Nah, itulah yang akan kita atau saya akan bahas di sini untuk perbaikan scriptnya. Oke, yang pertama di sini saya akan bahas untuk scriptnya terlebih dahulu. Nah, di script yang video manage user hotspot part 4 tersebut memang saya akui terdapat kesalahan setelah saya cek lebih lanjut, yaitu di bagian script on logout di user profile. Nah, di sini saya mengambil variabelnya itu limit bytes total lebih dari 3 MB. Nah, ini yang salah karena pada saat si user belum mencapai 3 MB lalu si user tersebut melakukan log off, atau misalnya user tersebut terputus dari jaringan, pada saat login kembali dia langsung diarahkan sebagai klien yang sudah melewati FUP, sehingga tidak fair karena speednya itu menjadi rendah, padahal sebelumnya padahal seharusnya tidak seperti itu. Nah, oke, yang pertama di sini saya tunjukkan untuk script yang sudah saya lakukan perbaikan. Nah, untuk di script on logout ini saya buat 3 skenario, terserah kalian ingin menggunakan yang mana. Yang pertama, untuk skenario yang pertama ini saya melakukan pembatasan di masalah bytes out atau download. Jadi di sini saya buka dulu yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau di sini saya menggunakan hotspot user get, lalu limit bytes total lebih dari 3 MB atau megabyte, maka di sini saya mengubah untuk parameter ini menjadi IP hotspot user get, lalu di sini bytes out. Untuk yang menggunakan parameter bytes out ya, di sini bytes out lebih dari limit bytes out yang ditetapkan secara manual pada user hotspot. Nah, seperti jadi bedanya cuman di sini saja. Lalu yang untuk yang menggunakan bytes in itu saya gunakan seperti ini, jadi bytes out-nya kita ubah menjadi bytes in. Lalu di sini juga kita gunakan yang limit bytes in. Jadi kalau bytes in ini adalah upload. Nah, di sini di bagian ujung juga untuk yang bytes out kita tetapkan limit bytes out-nya 0. Kalau yang bytes in kita tetapkan limit bytes in-nya 0 pada saat kondisinya tercapai seperti ini. Oke, yang lalu kemudian kalau kita menggunakan yang bytes total, gabungan antara bytes in dan bytes out, maka di sini saya berikan kondisinya, yaitu kita akan mengambil nilai dari hotspot user yaitu bytes in dan bytes out. Jadi bytes in ini kita jumlahkan dengan bytes out jika penjumlahan antara bytes in dan bytes out dari user itu lebih daripada limit bytes total yang kita terapkan secara manual, maka otomatis user tersebut akan diarahkan ke FUP1 dan kita set limit bytes totalnya menjadi 0. Walaupun limit bytes totalnya menjadi 0, tapi speed dari user itu kan sudah turun. Yang sebelumnya misalnya kita setnya 2M, karena dia melewati FUP maka diturunkan speednya menjadi 1M atau 1 Mbps. Oke, ya, jadi itu saja yang perbedaannya. Oke, sekarang kita coba terapkan. Yang pertama, sebentar, kenapa ini?
Oke, yang pertama agar tidak ada pertanyaan, maka di sini saya gunakan juga untuk Micmon. Prinsipnya sih sama saja, menggunakan Micmon atau tidak itu sama saja. Oke, di sini saya gunakan Micmon. Saya buka dulu Micmonnya. Nah, kita lihat di Winbox kan tidak ada nih user profile, belum ada, yang ada cuma default. Nah, di Micmonnya saya buat untuk saya akan buat untuk user profile dulu. Sini misalnya saya berikan nama paket 3 MB. Nah, paket 3 MB ini yang non FUP. Lalu di sini karena dia masih non FUP, saya berikan misalnya 2 MB, 2 Mbps. Lalu saya save. Nah, di sini otomatis terbentuk nih paket 3 MB. Lalu saya buat lagi satu user profile dengan nama paket 3 MB FUP1 seperti ini. Lalu karena ini adalah sudah FUP, maka yang sebelumnya speed atau rate limit dari user yang mendapatkan 2 Mbps itu akan menjadi 1 Mbps seperti ini. Nah, di sini akan terbentuk. Nah, kemudian di bagian non FUP ini saya akan buat scriptnya. Jadi paket 3 MB ini yang masih normal non FUP, saya akan copy untuk script yang jadi di sini saya akan gunakan saja yang limit batch total. Nah, kalau kalian ingin menggunakan yang batch out atau batch in terserah. Ini batch out dan batch in ini juga sudah saya testing, lakukan pengetesan dan sudah berhasil. Nah, jadi untuk menghemat durasi saya akan mencetokkan saja yang batch total ini. Saya copy. Seperti ini. Lalu saya pasang di on logout dari user profile yang masih non FUP ini seperti ini. Kemudian saya apply. Nah, lalu saya akan buat juga untuk script yang menormalkan FUP dari si klien pada saat mencapai tanggal tertentu. Nah, misalnya di sini saya membuat videonya kan di tanggal 9. Jadi 18 ini saya jadikan tanggal 9. Nah, untuk script ini tidak ada perbedaan dengan yang script di video yang sebelumnya, yang manage user hotspot part 4 sistem FUP. Nah, jadi sama saja, yang beda cuman yang di script on logout dari user profile saja, itu saja yang beda. Lalu saya copy ini. Oh ya, di sini sebelumnya saya sudah buat sih di sistem scheduler. Nah, di sini saya sudah buat yang reset FUP, saya berikan nama reset FUP seperti ini. Jadi akan di reset setiap tanggal 9 dan saya buat agar start time-nya itu di jam 1 malam. Lalu intervalnya kita bisa berikan saja 1 hari seperti ini. 1 hari saja seperti ini agar di tanggal 9 setiap bulannya itu akan di reset FUP dari si klien atau user. Oke, kemudian apply. Di sini saya buat misalnya 00 seperti ini, apply. Lalu untuk yang reset counter, sini saya juga sudah buat. Nah, yang harus diperhatikan dari reset counter ini adalah harus menyesuaikan dengan scheduler dari reset FUP. Nah, apanya yang harus disesuaikan itu adalah start date-nya harus sama. Lalu start time-nya itu dibuat saja dia lebih lambat 5 detik. Jadi kalau di sini di reset FUP itu
start time-nya dimulai di jam 1, maka kita buat saja di jam 1 lewat 5 detik seperti ini. Lalu di intervalnya kalian buat 30 detik, 30 hari maksudnya, 30 hari lewat 5 detik. Jadi sama antara ini dengan ini lewat 5 detik. Kenapa kita harus buat 30 hari? Karena ini kan risetnya setiap sebulan sekali di tanggal 9. Nah, jadi kita harus menyesuaikan. Kalau di sini tanggal 9, maka di sini juga harus start time-nya mulai di tanggal 9. Nah, kenapa saya tidak buat saja script seperti ini yang menentukan tanggal? Karena setelah saya coba ternyata reset counter ini tidak akan jalan kalau kita berikan script seperti ini di bagian atas dari reset counter ini. Nah, makanya di sini hanya scriptnya seperti biasa saja, tidak menentukan tanggal, tapi kita akali dengan cara start date-nya di sini kita sesuaikan dengan start date yang ada di varday dari reset FUV ini. Dan kita juga buat agar start time-nya juga hanya lebih lambat 5 detik daripada reset FUV. Dan intervalnya kita lihat di sini harus 30 hari, walaupun di reset FUV-nya 1 hari. Karena kita di sini tidak bisa berdasarkan tanggal, jadi kita harus buat 30 hari. Jadi setiap tanggal 9 akan dilakukan reset counter. Oke, seperti itu. Lalu di sini saya buat misalnya usernya. Saya close dulu. Di sini usernya misalnya user 1 atau AYZ saja. Saya arahkan ke yang paket normal, paket 3 MB seperti ini. Lalu limitnya saya buat di limit bytes total karena tadi saya menggunakan script yang berdasarkan limit bytes out atau limit bytes total seperti ini. Maka di sini usernya kita batasi di limit bytes total. Nah, misalnya di sini saya set 3 MB atau megabyte. Saya apply. Oke, selanjutnya kita akan coba tes di sisi user. Oke, sekarang saya coba connect menggunakan user ini. Oke, di sini saya buka dulu. Saya buka juga untuk di queue-nya agar lebih jelas. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya login. Oke, sini sudah login. Nah, yang tidak saya lakukan di video sebelumnya adalah saya tidak mencoba untuk log off di tengah jalan walaupun kuotanya belum habis. Jadi di sini saya akan testing. Nah, ini tes inilah yang saya tidak lakukan. Nah, kita lihat pada saat saya log out tidak diarahkan ke FUV1. Berarti script ini untuk tahap pertama ini sudah benar. Karena walaupun si user ini log off atau log out di tengah jalan dan limitnya belum tercapai, yaitu limit yang 3M ini belum tercapai, dia tidak diarahkan ke FUV1. Berbeda dengan yang di video saya sebelumnya, bahwa pada saat video tersebut saya lakukan logout di tengah jalan, scriptnya itu langsung mengarahkan ke FUV1, padahal kuota dari si klien ini belum tercapai sesuai dengan limit yang kita tentukan. Nah, berarti untuk tahap pertama script ini sudah benar, sudah sesuai. Kita coba login lagi.
Nah, kita tunggu di sini. Nah, ini saya sudah login lagi. Kita tunggu di bytes out dan bytes in-nya penjumlahannya itu mencapai 3 MB. Kita coba buka. Pada saat mencapai 3 MB, maka aktif user ini akan dihapus dan di sini akan muncul komentar melebihi FUP1 dan profilnya akan diganti ke profil FUP1. Kita coba lihat, kita tunggu. Nah, seperti ini. Profilnya sudah diberikan komen IZ melebihi FUP1 dan diarahkan ke paket 3 MB FUP1. Nah, sehingga pada saat user tadi di sini dia mendapatkan 2 Mbps untuk download dan uploadnya, maka pada saat si user ini berpindah atau melampaui kuota yang kita tetapkan tadi 3 MB, otomatis dia akan dibuat menjadi ke user profile FUP1 dan hanya mendapatkan rate limit 1 Mbps saja. Dan kita lihat juga di sini limit base totalnya itu dihapus sesuai dengan script yang saya buat di sini, dimana pada saat dia mencapai batasan kuota maka dia akan dibuat 0 untuk limit base totalnya, tapi konsekuensinya speed dari si klien ini menjadi turun, yang sebelumnya adalah 2 Mbps menjadi 1 Mbps. Kita coba login. Nah, kita lihat di sini, akhirnya si klien ini hanya mendapatkan 1 Mbps saja karena dia sudah masuk ke FTP. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan nah, kita akan lakukan sekarang yang untuk sistem scheduler yang kita buat tadi. Nah, yang pertama yang reset counter dan reset FUP. Nah, di sini nah, di sini kita akan lihat si user ini pada saat berjalan untuk yang reset FUP dia akan di kill dari menu aktif dan ini akan dinormalkan kembali menjadi paket 3 MB yang normal atau non FUP. Lalu di sini akan dihilangkan komentarnya serta diaktif akan hilang. Oke, di sini saya coba jalankan. Di sini saya ubah agar kita tidak perlu menunggu selama 1 hari. Saya ubah di sini misalnya 5 detik. Lalu di sini saya ubah soalnya 10 detik. Nah, tapi kalian jangan jadikan seperti ini. Tetap jadikan saja seperti tadi yang 30 hari dan di sini 1 hari seperti itu. Oke, saya coba apply dulu. Dan kalian lihat yang pertama yang kalian lihat pada saat yang reset FUP jalan kalian lihat yang ini. Lalu pada saat reset counter jalan kalian lihat yang counter di sini akan 0 kembali. Nah, di sini saya enable dulu yang reset FUP, lalu enable yang reset counter. Nah, di situ sudah normal lagi dan di sini sudah normal juga. Di sini sudah 0 kembali. Berarti untuk script reset FUP dan reset counter sudah berjalan. Nah, di sini kita kembalikan di sini 1 hari, sini 30 hari. Dan kalian harus pastikan ya, di sini tanggalnya 9 dan di sini juga start date-nya itu 9. Jadi harus sama antara ini dan ini. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang limitasi yang atau FUP yang bertingkat. Nah, kalau tadi kan cuma 1 kali lompat ke atau 1 kali pergantian user profile. Sekarang kita buat yang 2 kali pergantian user profile, di mana pada saat user profile yang pertama kita berikan limitasi 3 MB secara manual, dan pada saat user profile kedua dia akan diberikan limitasi 6 MB secara otomatis. Nah, 6 MB ini secara otomatis itu adalah yang di sini. Nah, kalau yang tadi kan di sini saya set 0. Nah, kalau di sini saya set pada saat dia berpindah ke user profile FUP1 dia akan di set limitasinya itu atau kuotanya itu byte totalnya itu 6 MB seperti ini. Oke, tapi sebelumnya kita buat lagi dulu satu user profile lagi. Satu user profile.
dengan nama di sini ini paket 3 MB FUP2. Nah, seperti ini. Saya buat di sini paket 3 MB FUP2. Nah, di sini rate limitnya. Nah, kalau FUP1 kan 1M 1M. Nah, di sini lebih kecil lagi, 512K. 512K. Jadi ini adalah FUP yang kedua. Dan scriptnya kosongkan karena ini adalah user profile yang terakhir. Nah, lalu kalau tadi kan kita cuma isi script di yang FUP di user profile yang tanpa FUP yang masih normal itu kan di sini. Nah, sekarang kita isi juga untuk yang paket 3 MB FUP1. Kita buat juga di bagian on logout-nya. Jadi di sini kita ambil dulu yang limit bytes total. Yang ini saya ambil. Sorry, yang mana ya? Ini kenapa double ini? Oh, ini ada yang double ini. Saya hapus ini. Double. Oke, saya ambil yang ini. Oke, saya ambil di sini. Saya pasang di on logout dari yang FUP1, user profile FUP1. Seperti ini. Oke, sekarang saya jelaskan dulu. Pertama dari yang 3 MB dulu, yang normal. Jadi di sini kita melakukan set di usernya itu kan kita set di sini. Saya hapus dulu ini. Saya berikan di sini 3 MB seperti ini. Sepertinya tadi ada yang salah di sistem scheduler. Sini harusnya tadi yang FUP. Oh ya, ini ada yang salah, harusnya di sini total. Jadi harus sesuai, jangan sampai ada yang salah. Oke. Nah, di sini di hotspot user ini kan kita set secara manual di sini 3 MB. Pada saat kita membuat user pertama kali, kita set secara manual. Nah, di sini di pakai mana tadi ya? Di user profile yang normal ini, yang non FUP pakai 3 MB itu kan di sini pada saat hotspot user ditemukan itu bytes in ditambah bytes out yaitu lebih besar dari limit bytes out yang ditentukan, yaitu 3 MB yang kita tentukan secara manual, maka dia akan diarahkan ke user profile FUP1 ini, FUP1, dimana ini akan di sini harusnya yang 6. Saya salah, di sini harusnya yang 6, ini harusnya 6 seperti ini. Dia akan diarahkan pada saat bytes in ditambah bytes outnya itu mencapai limit bytes total yang kita tentukan secara manual pada saat kita mengalokasikan user pertama kali. Jadi dia melewati yang 3 MB ini, maka akan diarahkan ke paket 3 MB FUP1 yang ini, paket 3 MB FUP1. Lalu kita akan melakukan set bahwa si user tersebut akan diberikan limit bytes total 6 MB. Jadi ini adalah alokasi bytes total yang kedua. Jadi di sini akan berubah menjadi 6 MB. Pada saat dia berubah di sini menjadi paket 3 MB FUP1, maka di sini akan berubah menjadi 6 MB. Dan counternya tidak akan hilang, masih tetap. Jadi akan berlanjut. Sebelumnya kan sudah mencapai counternya bytes in dan bytes out untuk 3 MB. Otomatis pada saat dia berpindah ke paket 3 MB FUP1, maka counter ini akan lanjut lagi sampai mencapai 6. Nah, pada saat dia mencapai 6 di FUP1 ini, pada saat dia sudah mencapai 6, nah di sini kan dia bytes in dan bytes out itu dijumlah dan mencapai limit bytes out. Limit bytes out yang kedua, di sini harusnya limit bytes total. Mencapai limit bytes total yang kedua, yaitu yang 6 MB.
maka otomatis di sini dia akan diarahkan ke paket 3 MB FUP 2 seperti ini. Jadi dia akan diarahkan ke yang user profile yang kedua, yaitu FUP 2. Lalu di sini akan diberikan user melebihi FUP 2 harusnya di sini. Sini harusnya melebihi FUP 2. Saya lihat dulu, sepertinya ada yang salah. Sini harusnya melewati FUP 2 seperti ini. User melebihi FUP 2 dan user tersebut akan di set di sini harusnya sudah tidak dibatasi lagi, tinggal 0 seperti ini. Jadi limit batch totalnya sudah menjadi 0 nanti pada saat dia mencapai user profile FUP 2, maka di sini akan dibuat 0. Tapi speednya menjadi turun hanya 512k. Nanti mencapai tanggal yang kita tentukan lagi baru dia di reset lagi dan kembali ke 3 MB ini dan speednya 2 Mbps. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kalian tidak bingung. Jadi kalau kalian bingung, pelajari saja untuk yang FUP ini, karena ini sebenarnya sangat jelas sekali Pak untuk scriptnya. Oke, sini sudah benar, saya cek dulu. Oke, sudah benar, saya apply. Nah, sekarang di sisi user saya pastikan dulu counternya 0. Oke, 0, limitnya sudah sesuai 3 MB, dan di sini profilnya sudah mengarah ke user profile yang ini non FUP. Oke, sekarang saya coba untuk login. Oke, kita lihat di sini mendapatkan 2 Mbps. Nah, sekarang saya simulasi dulu, saya log off di tengah jalan padahal belum mencapai yang 3 MB ini. Saya log off dulu. Oke, di sini tidak terjadi perubahan, berarti script ini normal karena dia memang belum mencapai 3 MB. Di sini dia baru mencapai berapa ini? Masih kecil. Oke, lalu di sini saya login lagi. Oke, sekarang kita habiskan 3 MB ini agar dia menuju ke FUP yang FUP 1. Kita tunggu sampai di sini berubah. Di sini masih 2 MB, 2 Mbps dia dapatnya speednya. Nah, di sini sudah mencapai FUP 1 dan si user harus login kembali. Nah, seperti ini sudah mencapai, sudah berubah profilnya ke FUP 1 dan di sini diberikan komen AEZ melebihi FUP 1. Dan kita bisa lihat di user ini, kita lihat di bagian limitnya berubah menjadi 6 MB. Wah, ini ada yang salah nih. Harusnya di sini kayaknya ada salah. Ini nih. Saya sepertinya ada salah pasang script. Oh iya, di sini kenapa 6? Harusnya 6M seperti ini. Kita coba ulang dulu. Kita coba ulang dulu. Kita kembalikan agar lebih ini. Enter, komennya saya hapus. Oke, di sini sudah sesuai. Nah, sekarang saya login ulang. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita habiskan agar mencapai 3 MB kuotanya. Dan kita lihat perubahannya di sini. Nah, sini sudah mencapai 3 MB dan si user harus login kembali. Dan kita lihat di ini kan 2,7 MB ditambah 197 MB, 200 MB ya sekitar 3 MB, 3 MB lah. Lalu di sini sudah menuju ke user profile paket 3 MB FUP 1 dan diberikan komentar AEZ melebihi FUP 1. Dan kita lihat perubahan di limit bytes total. Kita lihat di sini berubah dengan sendirinya dari 3 MB menjadi 6 MB. Seperti ini. Lalu kita coba login lagi. Dan kita lihat perubahan lagi di sini, dia akan berubah ke user profile 3 MB FUP 2 dengan rate limit 512 kbps saja. Ya, kita login lagi.
Nah, kita lihat di sini menjadi 1 Mbps saja speednya. Yang sebelumnya dia mendapatkan 2 Mbps, akhirnya hanya mendapatkan 1 Mbps karena sudah melewati FUP1. Nah, kita tunggu pada saat dia merubah di sini menjadi FUP2. Kita habiskan agar ini bisa mencapai 6 Mbps. Nah, ini sudah mencapai 6 Mbps ini. Nah, ini sudah berubah menjadi melebihi FUP2 dan di sini sudah 6 Mbps. 5,3 MB ditambah 423 KB akhirnya menjadi 6 MB atau megabyte seperti ini. Dan di sini profilnya menjadi paket 3 MB FUP2 dan si user harus login kembali. Dan kita lihat di sini paket 3 MB FUP2. Berarti nanti pada saat si user login kembali dia hanya akan mendapatkan speed 512 kbps seperti ini. Dan kita lihat di bagian limit byte totalnya sudah dihilangkan untuk kuotanya. Kenapa? Karena di script yang kita masukkan di user profile yang FUP1 itu memang kita buat limit byte totalnya itu menjadi 0. Karena memang kita buatnya tadi kuota terakhir itu hanya yang 6 MB. Jadi di sini pada saat si user login dia hanya akan mendapatkan speed 512 kbps saja. Nah, di sini kita coba login. Kalian perhatikan di bagian simple queue. Pada saat login kembali, nah akhirnya hanya mendapatkan 512 kbps saja. Jadi ini bisa memberikan kita sedikit untuk menghemat FUP dari RT/RW-NET maupun hotspot kita. Seperti itu. Jadi kita akan bisa merubah-rubah speed dari si klien jika melewati kuota yang kita tentukan. Oke. Nah, sekarang kita arahkan atau kita jalankan kembali reset dari FUP-nya di sistem scheduler. Nah, ini reset FUP dan reset counter. Oke. Pada saat saya melakukan enable, nah di sini saya buat dulu 1 harinya saya hapus. Saya jadikan 5 detik seperti ini dan 30 harinya saya hapus. Jadi 10 detik. Nah, kalau kalian tetap gunakan tadi yang 1 hari dan 30 hari, jangan diubah. Karena itu akan mempengaruhi dari kinerja scheduler ini. Oke, saya jalankan ini enable. Sorry. Sini saya ulangi dulu, saya disable dulu. Sini saya 5 detik, saya perlihatkan dulu untuk yang statistiknya juga agar kalian bisa lihat perubahannya. Saya geser ke bawah. Nah, yang pertama pada saat saya enable ini, kalian lihat perubahan di sini dan di sini. Saya enable dan ini juga saya enable, lihat perubahan di sini. Lihat perubahan di sini. 72, 16, 14, 44 255, 255, 258 72, 16, 14. Oh iya, ternyata ada yang salah, sorry. Di sini saya salah menerapkan ini scriptnya, karena ini sudah bertingkat, ada dua user profile yang kita buat. Sorry, di sini harusnya saya gunakan yang ini nih. Saya harusnya tambahkan juga di mana ya, melebihi FUP2 kan, di sini melebihi FUP2. Mana ini melebihi FUP2? Nah, ini harusnya saya tambahkan ini. Saya tambahkan ini. Saya copy ini. Nah, agar baik yang FUP1 maupun yang FUP2 itu di reset di saat yang bersamaan pada saat sudah mencapai tanggal 9. Itu kalau saya pakai yang ini. Tapi kalau saya pakai yang script yang di bawah, nah kalau yang script yang di bawah ini saya buat berbeda.
Dimana untuk yang FUP1 dan FUP2 nya itu saya buat di scheduler yang berbeda. Nah, misalnya saya ingin agar yang FUP1 itu saya set di tanggal 5, sedangkan yang FUP2 saya set di tanggal 1. Nah, itu bisa, tinggal kalian bedakan saja schedulernya. Nah, tapi di sini saya hanya akan mencontohkan untuk yang reset di saya hanya mencontohkan untuk yang reset di tanggal yang bersamaan. Untuk yang reset di tanggal yang berbeda, silahkan lihat di video saya sebelumnya, karena untuk script ini tidak ada perubahan, sama saja dengan video yang manage user hotspot part 4 sistem FTP. Oke, jadi saya gunakan saja yang ini, yang reset yang bersamaan. Saya apply. Yuk, saya apply. Kemudian saya enable. Kalian lihat perubahannya di sini. Nah, ini sudah counternya sudah terhapus duluan ini, karena saya lakukan di sini tadi saya sudah enable yang ini. Oke, di sini saya coba enable juga. Kita lihat akan berubah untuk reset FTP-nya di sini. Nah, di sini sudah berubah reset FTP-nya. Oke. Harusnya sih seperti ini. Oke, lalu kita kembalikan untuk settingan yang reset counternya. Jadi ini saya set 1 hari, sedangkan ini kalian set 30 hari ya. Jangan sampai salah. Jadi set seperti ini, sesuaikan dengan tanggal yang ini. Oke. Jadi kesalahan yang saya lakukan di bagian lakukan di bagian on logout. Nah, di video ini sudah saya berhasil perbaiki. Jadi ini adalah script yang benar. Oke. Demikian tadi tutorial dari AIS Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari AIS Channel. AIS Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.